Dan Hutchinson pastikan Ken gabung Manchester City. Mantan gelandang Liverpool dan West Ham United yang kini bekerja sebagai pakar ESPN membuat komentar menyusul tersingkirnya Tottenham dari Liga Eropa pada Kamis malam. Pemain Skotlandia itu mengatakan bahwa dia telah diberitahu bahwa Ken akan gabung dengan City untuk sukses di bawah manajer Pep Guardiola. Saya yakin itu adalah Manchester City. Itulah yang telah diberitahukan kepada saya dan saya pikir itu cocok. Ini bukan kali pertamanya Hutchinson mengklaim bahwa Ken akan pindah ke City. Pada awal tahun, mantan gelandang internasional Skotlandia membuat komentar serupa di Twitter yang sejak itu dihapus dan diliput oleh HITC Sport pada saat itu. Dengan Sergio Aguero habis kontraknya di City pada akhir musim, manajer Pep Guardiola mungkin harus mencari pengganti jika pemain Argentina itu tidak menandatangani kontrak baru. Ken adalah pencetak gol yang terbukti dan merupakan striker kelas dunia, dan pemain internasional Inggris itu akan menjadi rekrutan brilian untuk The Citizens. Namun jika Ken ingin meninggalkan Spurs, maka dia akan pergi sekarang. Apalagi, sang striker tahu bahwa dirinya bisa menciptakan sejarah dan menjadi legenda klub di London Utara jika bertahan dan menjadi top skor. Jika Spurs gagal finish di 4 besar klasemen Liga Inggris musim ini, maka spekulasi hanya akan meningkat tentang masa depan Ken. Namun penggemar Tottenham harus tetap optimis bahwa pemain bintang mereka akan terus bermain di klub. Dubes RI bandingkan kasus All England dengan Man City. Desra menyatakan ketidakpuasan atas keputusan yang merugikan tim badminton Indonesia di All England. Apalagi fakta yang terjadi adalah tim Indonesia telah melakukan PCR dengan hasil negatif dan mematuhi protokol kesehatan serta vaksin yang telah dilakukan sebelum keberangkatan. Kami kecewa atas ketidakadilan atlet lain yang positif dites lagi. Kenapa Indonesia yang negatif tidak diberikan tes? Kami kecewa panitia penyelenggara setelah mendapatkan email iya, tapi tidak berupaya mencari solusi supaya tidak timbul diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil. Sebagai contoh, yang prakteknya di Inggris seperti pernah terjadi di Manchester City, satu pemain positif. Bukan berarti satu tim tidak boleh main, tapi hanya pemain itu saja. Saya tekankan 3 poin yang harus dipertimbangkan dengan serius oleh BWF dan penyelenggara. Tegasnya, mengaitkan dengan kasus COVID yang menimpa pemain The Citizen beberapa waktu lalu. Sebagai opsi pertama, Dubes Desra secara tegas meminta untuk segera melakukan tes swab PCR ulang ke atlet Indonesia dan tim mendukung dengan hasil yang segera. Apapun hasilnya nanti, Desra meminta untuk menghormati karena itu adalah fakta. Opsi kedua, kalau memang pemain sudah berinteraksi dengan banyak negara, perlu dipertimbangkan All England dihentikan sementara untuk memberikan kesempatan semua isolasi mandiri dengan treatment yang sama. Setelah 10 hari baru dimulai lagi. Opsi ketiga, jika memang angka positif yang dialami atlet dan pendukung besar, ya hentikan saja All England 2021. Tapi untuk kepentingan menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh atlet, khususnya Indonesia, sebut Desra. Manchester City jadi favorit datangkan Jack Grealish. Nama Jack Grealish sempat santer dikaitkan dengan Manchester United pada bursa transfer musim panas lalu. Ketika itu, sang gelandang tampil apik menyelamatkan Aston Villa dari degradasi dengan catatan 8 gol dan 6 assist dari 36 laga di Liga Inggris. Sejauh ini dia sudah mencetak 6 gol dan 12 assist dari 22 laga dan membawa The Villains ke peringkat 9 klasemen sementara. Performa menawan ini pun membuatnya kembali dikaitkan dengan setan merah. Namun, mahalnya bandrol yang mencapai 100 juta pounds atau setara dengan 2 triliun membuat Manchester United mendatangkan pemain lain seperti Jadon Sancho maupun bek tengah baru. The Citizens kini menjadi klub terdepan dalam perburuan sang gelandang kreatif. City tak keberatan dengan bandrol mahal yang dipasang Aston Villa untuk pemain 25 tahun itu. Manajer Pep Guardiola pun diketahui pernah memuji Grealish dan menyebutnya sebagai pemain yang luar biasa. Di sisi lain, Jack Grealish sendiri tertarik untuk pindah ke Manchester City di bursa transfer musim panas nanti dan tak keberatan bersaing dengan para bintang The Citizens. Dia juga diketahui mengidolakan andalan City, Kevin De Bruyne. Saya sedikit gugup saat bermain menghadapi Kevin De Bruyne karena dia pemain favorit saya sepanjang masa. Saya rasa dia luar biasa. Menurut saya, dia layak disebut sebagai pemain terbaik di Liga Inggris saat ini, kata Grealish. Dia pemain yang menjadi panutan saya. Saya tidak mendasarkan permainan saya menurut gayanya, tapi saya menyerap ilmu darinya dan menerapkannya pada permainan saya sendiri. Kehadiran Jack Grealish di musim panas nanti diyakini akan membuat Manchester City semakin sulit dikejar tim-tim lain termasuk MU.
Manchester City bertemu Borussia Dortmund di perempat final UEFA. Manchester City akan menghadapi Borussia Dortmund di perempat final Liga Champions UEFA musim ini. Jika City maju, akan menghadapi Bayern Munchen atau Paris Saint-Germain di semifinal. Ini adalah musim keempat berturut-turut City mencapai tahap turnamen ini. City tiba di sini mengalahkan Borussia Mönchengladbach 4-0 secara agregat. Dortmund sampai saat ini mengalahkan Sevilla. Beberapa alur cerita yang menarik akan muncul dengan sendirinya dalam hal ini. Erling Haaland mengunjungi Etihad. Kekuatan pemuda Dortmund itu dan pertahanan City yang tampaknya tak terembus menjadi hal menarik untuk dinantikan. Bentrokan City dengan Dortmund pasti akan menjadi pertandingan yang menarik bagi keluarga Erling Haaland. Dengan striker itu sangat tertarik dengan kepindahan musim panas ke City, klub yang dimainkan ayahnya Alf Inge pada 20 tahun yang lalu. Adapun City yang harus dikalahkan setelah mereka menyisihkan Borussia Mönchengladbach. Ilkay Gundogan akan berharap untuk melanjutkan performa mencetak golnya yang gila melawan mantan klubnya setelah mencetak gol ke-15 musim ini di babak terakhir. PSG seperti City masih mencari mahkota Liga Champions mereka yang sulit dipahami, tetapi akan percaya diri menghadapi Bayern Munchen setelah menyingkirkan Barcelona dan Lionel Messi. Bisakah City menaklukkan hantu perempat final ini? Carlo Ancelotti sebut Manchester City sulit ditebak. Ancelotti sadar betul bahwa mengalahkan Manchester City dalam perempat final Piala FA pada Sabtu 20 Maret 2021 esok tidaklah mudah. Apalagi musim ini, City menunjukkan permainan dinamis dan tidak mudah ditebak. Kecerdikan Guardiola dalam meramu taktik itu membuat Manchester City tampil superior dengan torehan 24 kali kemenangan dalam 25 laga terakhir. Saya ingin berbicara tentang Manchester City. Mereka adalah tim yang fantastis, tetapi tidak memiliki identitas yang jelas. Kata Ancelotti seperti dilaporkan Gol Internasional. Kadang-kadang mereka membangun serangan dengan 3 pemain, kadang juga dengan 2 pemain. Kadang-kadang bek kanan mereka bermain sebagai gelandang bertahan. Kadang pula mereka tidak bermain dengan penyerang tengah. Mereka bermain dengan pemain nomor 10 sebagai penyerang tengah. Jadi, identitas Manchester City tidak jelas. Jika mereka memiliki identitas yang jelas, Anda akan lebih bisa mengatur bentuknya. Tetapi, kenyataannya mereka berubah bentuk. Yang tidak berubah adalah prinsip mereka menjaga bola, memiliki penguasaan, dan menunjukkan kualitas yang mereka miliki. Prinsipnya tidak pernah berubah. Everton di bawah Ancelotti kini tengah berjuang untuk tampil di kompetisi Eropa. Beberapa pemain baru direkrut musim ini seperti Alan, James Rodriguez, Abdoulaye Doucouré, dan Ben Godfrey. Bagaimanapun juga, skuad yang ada saat ini masih belum cukup mumpuni. Karena itu, Ancelotti ingin Everton bergerak aktif ketika bursa transfer musim panas tahun ini.